Bab 1311. Xiang Shaoyun tiba di perkemahan klan Yu bersama Xiang Chenxi, Xiang Kren, Xiang Feidian, dan anggota klan Xiang lainnya. Ketika mereka sudah dekat, mereka mendengar percakapan di dalam tenda. Karena itu, Xiang Shaoyun tidak dapat menahan diri dan membalas percakapan mereka. Setelah ia berbicara, Yu Keidi bergegas keluar dari tenda dengan gembira dan berkata, "Tuan Agung, Anda di sini." "Tentu saja. Jika aku tidak di sini, kau pasti sudah dinikahkan dengan orang lain," jawab Xiang Shaoyun. Dia mulai merasa agak tidak senang dengan kenyataan bahwa Yu Keidi telah berulang kali berkompromi dengan klan Yu. Kali ini, dia ingin memperjelas semuanya dengan klan Yu dan membawa Yu Keidi pergi. Dia ingin melihat siapa yang bisa menghentikannya. "Aku hanya akan menjadi istrimu," kata Yu Keidi dengan tegas. "Bagus sekali. Ikutlah denganku. Mari kita pergi bersama," kata Xiang Shaoyun. Tepat ketika Yu Keidi hendak melangkah maju, suara Yu Huayan terdengar, "Jika kalian benar-benar pergi begitu saja, kalian berdua akan diburu tanpa ampun oleh klan. Pikirkan baik-baik. Itu jelas sebuah ancaman." Tak seorang pun bisa mengabaikan kata-kata Yu Huayan. Xiang Shaoyun mengangkat kepalanya dan menatap Yu Huayan. Seketika, tekanan besar menimpa Xiang Shaoyun. Dia langsung mengerti bahwa Yu Huayan bukanlah orang biasa. Seorang Sein dari klan Xiang segera melangkah maju, bersiap untuk melindungi Xiang Shaoyun kapan saja. Pada saat ini, Dimi, Di Ganing, dan Yu Yacheng juga meninggalkan tenda. Mereka semua mengamati Xiang Shaoyun. Mereka ingin melihat seperti apa sebenarnya dia. Dia benar-benar berani meminta Yu Keidi langsung di depan klan Yu. Itu tindakan yang cukup berani. "Bukannya aku belum pernah diburu oleh klan Yu-mu sebelumnya. Silakan saja. Aku akan membiarkan klanmu merasakan sakitnya. Kecuali kau bisa mengirim ahli alam kelahiran kembali untuk memburuku, aku akan terus memburumu," jawab Xiang Shaoyun dengan kilatan kejam di matanya. Di kehidupan sebelumnya, klan Yu juga telah berkali-kali mencoba mencegahnya bersama Yu Keidi. Setelah membantai 36 orang suci klan dan tiba di depan gerbang mereka, leluhur mereka terpaksa muncul secara pribadi sebelum Xiang Shaoyun akhirnya mundur. Peristiwa itu merupakan aib bagi klan Yu. Kemudian, ia akhirnya bisa bersama Yu Keidi. Kedua klan tersebut akhirnya bersatu dan berperang memperebutkan seluruh dunia. Sayangnya, setelah musuh mereka bersekutu melawan klan Xiang, klan Yu mundur tanpa perlawanan. Dengan demikian, klan Xiang terpaksa mengasingkan diri. Karena itu, ia tidak memiliki pendapat yang baik tentang klan Yu. Dia telah mendapatkan dukungan dari klan Xiang, Balai Suci, dan para malaikat. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan semua kekuatan ini, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi klan Yu. "Kurang ajar. Aku akan membunuhmu di tempatmu berdiri," kata Yu Yacheng sambil melancarkan serangan telapak tangan ke arah Xiang Shaoyun. Dia ingin melenyapkan Xiang Shaoyun saat itu juga. Karena Yu Yacheng berada di alam pertempuran surga, serangannya sangat dahsyat. Telapak tangannya merobek ruang dan langsung tiba di depan Xiang Shaoyun. Sang Sein di samping Xiang Shaoyun melangkah maju dan menangkis telapak tangan tersebut. "Kau harus berurusan denganku dulu sebelum menyentuh leluhurku," kata Sang Suci. Dia juga bukan orang yang mudah dikalahkan. Xiang Shaoyun adalah individu yang sangat penting bagi klan Xiang. "Jangan terlalu percaya diri. Kalian tidak memiliki cukup orang untuk menghadapi kami semua," kata Yu Yacheng. "Cukup. Ini bukan waktunya untuk berdebat tanpa henti. Xiang Shaoyun, kalahkan Dimi jika kau bisa. Setelah itu, kau bisa datang ke klan Yu dengan lamaran pernikahanmu." "Apakah kau berani menerima tantangan ini, Xiang Shaoyun?" tanya Yu Huayan. Xiang Shaoyun mencibir dan berkata, "Lebih baik kau tanya saja dengan pria bernama Mi sesuatu itu. Aku adalah juara ekspedisi pemburu iblis. Kekuatan tempurku jauh melampauinya. Jika dia terlalu takut untuk melawanku, apa gunanya bahkan jika aku setuju? Dasar bajingan egois. Apa kau mau aku patahkan lehermu di tempatmu berdiri?" kata Dimi dengan garang. Bahkan seseorang dengan kesabaran luar biasa pun tidak akan mampu tetap tenang setelah provokasi seperti itu. "Tentu. Silakan. Ketahuilah bahwa Yu Keidi adalah wanitaku. Itu tidak akan pernah berubah. Baik di kehidupan kita sebelumnya maupun di kehidupan kita sekarang, dia hanya milikku. Tidak ada yang bisa menghentikan ini," tegas Xiang Shaoyun dengan berani. Yu Keidi sangat tersentuh oleh kata-katanya. Dia berkata dengan lantang, "Tuan, aku mencintaimu. Aku tidak akan meninggalkanmu meskipun kematian adalah harganya." Orang-orang dari klan Yu dan klan Di memasang ekspresi tidak senang saat mendengar kata-katanya. Mereka semua berkumpul di sini untuk menyelesaikan pernikahan antara Yu Keidi dan Dimi. Pernyataan cintanya kepada pria lain merupakan tamparan bagi mereka. Apakah ini yang disebut ketulusan klan Yu-mu? Haha, menarik. "Pangeran, mari kita pergi. Tunda pertarungan sampai alam Sign Force ditutup. Kau bisa berurusan dengan orang ini dengan bebas saat itu. Namun,
Tidak ada gunanya bertarung demi seorang wanita yang bahkan tidak mencintaimu, kata Di Ganing. Kata-kata itu mengingatkan Dimi pada sesuatu, dan dia berkata, mari kita tunggu sampai kita meninggalkan alam Sign Force. Setelah meninggalkan alam Sign Force, aku akan menghadapimu dalam pertempuran. Kuharap kau bisa hidup sampai saat itu. Klan Di kemudian pergi tanpa memberi kesempatan kepada siapapun dari klan Yu untuk mengatakan apapun. Xiang Shaoyun tidak berusaha menghentikan mereka. Melihat mereka, ia memasang ekspresi rumit sambil berpikir, klan Di adalah klan yang cukup berhati-hati. Ia mengira klan Di akan mengamuk karena dipermalukan. Anehnya, mereka mampu tetap tenang. Hanya sedikit orang yang bisa menelan harga diri mereka dengan begitu mudah. Kalimat terakhir Di Ganing juga telah membawa banyak masalah bagi klan Yu. Jika mereka tidak dapat menunjukkan ketulusan mereka dengan benar, pernikahan antara kedua klan tersebut akan dibatalkan. Yu Huayan tampaknya tidak terganggu, tetapi Yu Yacheng sangat marah. Dia ingin mempertahankan orang-orang klan Di sekitarnya, tetapi mereka semua mengabaikannya. Yu Kaidi, lihat apa yang telah kau lakukan, tegur Yu Yacheng dengan marah. Yu Kaidi sama sekali mengabaikannya, bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Ikutlah denganku dan minta maaf kepada klan Di, atau semua ini tidak akan pernah berakhir, kata Yu Yacheng sambil mengulurkan tangan kepada Yu Kaidi. Namun sebelum ia sempat meraihnya, Yu Huayan menghentikannya dan menegur, jelaskan dengan sangat jelas bahwa klan Di lah yang ingin menikah dengan klan kita. Jika kita benar-benar meminta maaf kepada mereka, bagaimana dengan reputasi klan kita? Bagaimanapun juga, perintah patriark sudah ada di sini. Jika kita tidak dapat menyelesaikan tugas ini, bagaimana dengan martabat patriark, bantah Yu Yacheng. Yu Huayan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia tiba-tiba meraih Yu Kaidi. Bab 1312. Yu Huayan adalah seorang pseudo dewa. Tak seorang pun yang ada di sana dapat bereaksi terhadap gerakannya yang tiba-tiba. Sebelum Yu Kaidi menyadarinya, dia sudah ditangkap. Lepaskan dia. Wajah Xiang Shaoyun berubah muram ketika melihat Yu Kaidi telah ditangkap. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitinya. Setidaknya, dia akan aman sampai ini selesai, jawab Yu Huayan. Setelah meninggalkan alam kekuatan suci, jika kau bisa mengalahkan Dimi, aku akan membantu memfasilitasi pernikahanmu dengan Kaidi. Jika kau kalah dalam pertarungan, semuanya akan berakhir untukmu. Bahkan Kaidi akan jatuh ke tangan Dimi. Yu Kaidi ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia telah disegel oleh Yu Huayan dan bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Setelah ragu sejenak, Xiang Shaoyun berkata, kuharap kau bisa menepati janjimu. Jika tidak, aku tidak keberatan mengunjungi klan Yumu. Kemudian dia pergi setelah menatap Yu Kaidi untuk terakhir kalinya. Dia yakin bisa membawa Yu Kaidi bersamanya jika dia mau, tetapi ini bukan waktunya. Setelah memasuki alam Sign Force, kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Pada saat itu, dia akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam menghadapi klan Yu. Bagaimanapun, dia yakin bisa menang melawan Dimi tidak peduli seberapa kuat Dimi nantinya. Nak, setelah merusak pernikahan antara klan kita dan klan Di, apakah kau pikir kau bisa pergi begitu saja, kata Yu Yacheng. Karena tidak ingin mengampuni Xiang Shaoyun begitu saja, dia memutuskan untuk menyerang. Sang Shen dari klan Xiang tentu saja tidak akan membiarkan Yu Yacheng menang. Dia tidak hanya memblokir serangan yang datang, tetapi bahkan melakukan serangan balik. Ayo lawan aku, tantang Sang Suci dari klan Xiang. Kau pikir aku takut padamu, jawab Yu Yacheng sambil terbang ke langit bersama Shen dari klan Xiang. Xiang Shaoyun mengabaikan perkelahian itu dan terus pergi. Dia yakin bahwa Shen dari klan Xiang akan baik-baik saja. Leluhur kecil, kurasa sebaiknya klan yang mengirimkan lamaran pernikahan atas namamu. Itu mungkin ide yang lebih baik, saran Xiang Chenxi dengan hati-hati. Ini urusan pribadiku. Klan tidak perlu ikut campur. Lagi pula, klan masih belum cukup kuat untuk menghadapi klan Yu, kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Kemudian dia melemparkan token kekuatan suci ke arah Xiang Chenxi dan berkata, ambil ini. Kekuatanmu mungkin tidak banyak, tetapi memasuki alam kekuatan suci akan memungkinkanmu untuk berkembang pesat. Xiang Chenxi tercengang. Leluhur kecil, ini terlalu berharga untukku, kata Xiang Chenxi. Semua orang tahu betapa berharganya token kekuatan suci, namun Xiang Shaoyun dengan santai melemparkannya kepadanya. Dia bahkan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak mungkin ada orang yang begitu murah hati. Ambil saja. Berkembanglah secepat mungkin. Klan membutuhkan lebih banyak kekuatan. Jika tidak, klan tidak akan mampu menghadapi musuh potensial yang mungkin kita hadapi setelah meninggalkan pengasingan, kata Xiang Shaoyun dengan nada berat. Dengan munculnya aliansi surgawi dan klan di satu demi satu, Xiang Shaoyun merasa bahwa dunia tidak akan tetap damai untuk waktu yang lama. Tentu, klan Xiang tidak lemah, tetapi juga tidak cukup kuat. Xiang Chenxi berhenti ragu-ragu dan menyimpan token kekuatan suci itu.
Dalam hatinya, ia dipenuhi rasa terima kasih kepada Xiang Shaoyun. Awalnya, Xiang Shaoyun ingin memberikan token itu kepada seseorang yang lebih dekat dengannya. Namun setelah mempertimbangkannya, ia memutuskan untuk memberikannya kepada Xiang Chenxi. Dengan pemberian ini, ia berharap dapat menghapus sebagian rasa bersalah yang ia rasakan terhadap klan tersebut. Di perkemahan klan Dimi memasang ekspresi muram sambil berkata, "Paman Ning, mengapa kau menghentikanku untuk segera membunuh anak itu?" Dengan kekuatannya, membunuhnya semudah berjalan-jalan di taman. Diganing meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan bertanya, antara kepuasan jangka pendek dan manfaat jangka panjang, mana yang lebih penting? Dimi menjawab, manfaat jangka panjang tentu lebih penting. Tapi menurutku dia bahkan tidak pantas menjadi sainganku. Memiliki rasa percaya diri itu bagus, tetapi saya jelas merasakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan dalam diri anak itu. Jika tidak, dia tidak akan mampu melampaui peringkat Anda, kata Diganing. Dicuan juga menimpali, benar. Aku melihat pertarungannya dengan Sue Bui. Anak itu punya banyak rahasia. Apakah aku benar-benar harus menunggu sampai alam Sign Force tertutup sebelum bisa membunuhnya? Aku perlu mendapatkan wujud Phoenix, kata Dimi. Tentu saja. Karena itu, sebaiknya kita tidak memberi anak itu kesempatan untuk bertahan hidup sampai alam Sign Force terbuka, kata Diganing dengan kilatan tajam di matanya. Aku akan mengurusnya, tawar Dicuan. Tidak. Lebih baik biarkan para pembunuh bayaran itu yang menangani hal seperti ini. Apa gunanya kita melakukannya sendiri, kata Diganing. Kita bisa menunda pernikahan dengan klan Yu untuk sementara waktu. Setelah pangeran meninggalkan alam kekuatan suci dan memasuki alam pertempuran surga, waktu untuk menyelesaikan pernikahan akan tiba. Setelah 100.000 tahun mengasingkan diri, klan Di kita akhirnya akan muncul kembali. Kaisar Agung klan kita telah bangkit. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, kata Dimi. Gurun Barat dulunya milik kita. Sekarang setelah kita meninggalkan pengasingan, kita perlu bergandengan tangan dengan klan Yu. Namun, mereka juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Mereka tetap bersembunyi selama bertahun-tahun bukan karena mereka sedang mengumpulkan kekuatan, tetapi karena mereka terlalu licik. Mereka tidak akan pernah berada di garis depan konflik apapun. Oleh karena itu, mereka pasti berencana menjadikan kita sebagai garda terdepan meskipun kita akan berbagi apa yang kita rebut dengan mereka. Mereka bisa terus bermimpi tentang itu, kata Diganing. Apa rencana klan selanjutnya? Tanya Dimi. Klan bermaksud agar kau menjadi kultivator paling cemerlang di antara rekan-rekanmu. Dengan namamu, kami akan merekrut lebih banyak kultivator muda berbakat dan membentuk pasukan pemuda. Kemudian kau bisa naik tahta. Dengan dukungan klan, kau akan menjadi kaisar nomor 1 Gurun Barat setelah ratusan tahun. Untuk saat ini, fokusmu seharusnya adalah memasuki alam pertempuran surga, bukan membuang waktu bertengkar dengan anak itu. Hanya dengan menjadi seorang Saint kau akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam kelahiran kembali, kata Diganing dengan sungguh-sungguh. Benar sekali. Pangeran, dirimu yang mulia mengemban misi penting. Jangan mengecewakan klan. Kau tidak boleh melakukan satu kesalahan pun ke depannya, kata Dicuan. Dimi mengangguk. Aku akan memenuhi harapan klan. Bagus. Tahun depan, kau tidak perlu tinggal di alam iblis. Aku akan membawamu ke suatu tempat dan memperkuat fondasimu lebih lanjut agar kau bisa lebih mudah menembus setelah memasuki alam kekuatan suci. Jika kau bisa menembus saat masih di sana, kau bahkan bisa meluangkan waktu untuk mengkonsolidasi kultivasimu dan tumbuh lebih jauh, kata Diganing. Dicuan bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap klan Yu? Mereka akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Saya yakin mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk bersekutu dengan kita, kata Diganing dengan penuh percaya diri. Bab 1313. Setelah meninggalkan perkemahan klan Yu, Xiang Shaoyun tidak langsung meninggalkan benteng. Dia ingin menunggu Lady Sura. Dia yakin bahwa Lady Sura akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dia juga perlu memanfaatkan energi iblis yang pekat di sekitar benteng untuk meningkatkan kultivasi iblisnya. Dia tidak terlalu jauh dari alam iblis suci. Meskipun ia akan mendapati dirinya tidak diterima di antara manusia jika terungkap bahwa ia juga mengolah energi iblis, kultivasi iblis dapat berfungsi sebagai kartu truf yang akan menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis. Tanpa disadarinya, setengah bulan telah berlalu. Lady Sura akhirnya kembali dari alam iblis. Ketika ia kehilangan kontak dengan legiun penguasa di alam iblis, ia masih seorang kultivator alam kenaikan naga tingkat 8. Sekarang ia telah mencapai alam fondasi jiwa tingkat pertama, yang merupakan peningkatan yang cukup besar. Dia tidak lagi mengenakan topeng yang biasa dipakainya sepanjang waktu. Daya tariknya yang menggoda, kulit coklatnya, dan tubuh atletisnya mampu membangkitkan hasrat primal untuk menaklukkan dalam diri semua pria. Ketika dia muncul, banyak pria ingin mendekatinya. Tetapi mereka semua mundur setelah melihat ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh. Xiang Shaoyun telah menunggu di pintu keluar.
Saat Nyonya Sura muncul, dia berjalan menghampirinya dan bertanya dengan nada khawatir, apakah semuanya baik-baik saja. Ketika Lady Sura melihat Xiang Shaoyun, senyum lembut muncul di wajahnya yang dingin, aku baik-baik saja. Maaf telah membuatmu khawatir, Tuan. Ayo kita kembali, kata Xiang Shaoyun sambil merangkul pinggangnya. Para pria di sekitarnya yang sedang mengamati Lady Sura meraung sedih. Kebencian mereka terhadap Xiang Shaoyun semakin dalam. Dia menaklukkan satu wanita cantik demi satu wanita cantik lainnya. Mereka bahkan mulai merasa dia seperti seorang penindas. Sebelum Xiang Shaoyun dan Nyonya Sura dapat melangkah jauh, beberapa orang bertopeng muncul di hadapan mereka. Mereka dengan hormat berkata, Tuan Muda Xiang, Nyonya Sura, Ketua Sekte ingin bertemu dengan Anda. Di sini, hanya anggota Sekte Wajah Hantu yang akan berkeliaran mengenakan topeng. Lady Sura tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menatap Xiang Shaoyun, menunggu jawabannya. Setelah sedikit ragu, Xiang Shaoyun berkata, tentu, mari kita temui hantu hijau. Kemudian, ia meninggalkan benteng bersama Lady Sura dan klan Xiang. Setelah kembali ke kota Bloodsin, ia langsung menuju Sekte Wajah Hantu. Para anggota klan Xiang tidak mengikutinya masuk ke Sekte Wajah Hantu. Sebaliknya, mereka menunggu di luar sekte tersebut. Ketika Xiang Shaoyun dan Lady Sura mendekati aula utama, hantu hijau keluar dari dalam dan berkata, Tuan Muda Xiang, Lady Sura, kalian sudah datang. Lady Sura memberi salam, Ketua Sekte. Tidak perlu terlalu sopan kepada keluargamu, kata hantu hijau. Jarang sekali melihatnya begitu ramah. Xiang Shaoyun menangkupkan kedua tangannya dan menyapa hantu hijau, Tuan Hantu Hijau, sudah lama kita tidak bertemu. Anda masih terlihat tampan seperti biasanya. Xiang Shaoyun sebenarnya tidak terlalu menyukai Green Ghost. Tentu saja, dia juga tidak membenci Green Ghost. Bagaimanapun juga, Green Ghost tetaplah murid Devouring Ghost. Tuan Muda Xiang terlalu baik. Saya sudah tua. Masa depan adalah milik Anda, kata hantu hijau dengan sopan. Mari, kita duduk di dalam aula. Xiang Shaoyun tidak tahu mengapa hantu hijau bersikap begitu sopan, tetapi dia bisa menduga bahwa hantu hijau pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Di dalam aula, hantu hijau bertanya tentang hantu pemangsa. Xiang Shaoyun tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Tuan Hantu Hijau, saya yakin Anda tidak menemui kami hanya untuk bertanya tentang hantu pemangsa. Langsung saja ke intinya, kata Xiang Shaoyun. Dia tidak tertarik membuang waktu lebih banyak untuk bertele-tele. Green Ghost terdiam sejenak sebelum berkata, Nyonya Sura, pergilah sebentar. Izinkan saya berbincang dengan Tuan Muda Xiang. Silakan pergi. Saya akan pergi, kata Lady Sura sambil mengangguk sebelum meninggalkan aula. Setelah wanita itu pergi, Green Ghost langsung ke intinya. Aku tahu kau telah memulihkan sektemu. Aku sangat menyesal karena tidak bisa membantu saat itu. Aku berharap bisa menjalin aliansi denganmu. Aku ingin tahu apakah kau bersedia setuju. Saat itu, dia menolak permintaan hantu pemangsa untuk membantu Xiang Shaoyun merebut kembali Sekte Ziling. Dia sudah terbiasa dengan kehidupannya sebagai seorang pemimpin. Bagaimana mungkin dia rela menyerahkan kepemimpinan kepada orang lain dengan begitu mudah? Namun, semakin banyak Green Ghost mendengar tentang Xiang Shaoyun, semakin berubah pikirannya. Akhirnya, Xiang Shaoyun menjadi juara ekspedisi pemburu iblis, yang menyebabkan Green Ghost menyesali keputusannya sebelumnya. Dia telah memperhatikan Xiang Shaoyun selama bertahun-tahun. Dari seorang kultivator alam raja, Xiang Shaoyun telah maju dengan kecepatan yang menakutkan dan hanya membutuhkan waktu 10 tahun untuk mencapai alam fondasi jiwa. Sebagai juara ekspedisi perburuan iblis, tak dapat disangkal bahwa Xiang Shaoyun memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Setelah memasuki alam kekuatan suci, dia pasti akan mengalami pertumbuhan pesat dan mencapai alam pertempuran surga. Sebagai reinkarnasi Xiang Dingtian, dia mungkin akan mencapai alam kelahiran kembali, yang juga dikenal sebagai alam dewa, di masa depan. Maka, hantu hijau dipenuhi penyesalan. Mengapa ia merasa menyesal? Karena jika ia mengandalkan dirinya sendiri, mencapai alam kelahiran kembali hampir mustahil. Tetapi jika ia bisa mendapatkan bantuan Xiang Shaoyun di masa depan, ia akan memiliki peluang lebih baik untuk mencapai alam kelahiran kembali. Itulah alasan perubahan sikapnya. Lagi pula, seseorang tidak akan memperoleh keabadian sebelum menjadi dewa. Bahkan seorang Saint Agung pun memiliki umur yang terbatas. Green Ghost telah mencapai puncak alam Saint. Melangkah maju satu langkah pun sangat sulit. Dia sangat membutuhkan bimbingan. Meskipun Xiang Shaoyun masih cukup lemah, dia pernah menjadi ahli alam kelahiran kembali. Seorang ahli seperti ini akan mampu memberikan bimbingan yang dibutuhkan Green Ghost. Xiang Shaoyun tampak sedikit bingung saat berkata, aliansi. Sepertinya ide yang bagus. Benar. Sekte Wajah Hantu memiliki 5.000 anggota dan banyak ahli. Jika kau setuju, kita akan menjadi sekutu mulai sekarang. Kita bisa saling membantu jika diperlukan.
Itu akan menguntungkan kita berdua. Bagaimana menurutmu? Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, Tuan Hantu Hijau, Anda harus tahu bahwa Sekte Ziling masih berkembang. Kami masih kekurangan anggota. Saya khawatir kami tidak layak menjadi sekutu Anda. Tidak sama sekali. Dengan kejeniusanmu dalam kultivasi dan bantuan dari guruku serta yang lainnya, kau akan segera bisa melambung ke langit, kata Hantu Hijau dengan nada menyanjung. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum berkata, lupakan aliansi itu. Sekte wajah hantu kalian berlokasi di kota Bloodsin, sedangkan aku berbasis di kota Ziling. Kita terlalu jauh satu sama lain. Tidak ada gunanya bersekutu satu sama lain. Green Ghost sedikit terkejut. Dia tidak menyangka sarannya akan ditolak. Tentu saja, jika Sekte Wajah Hantu ingin menjadi organisasi bawahan Sekte Ziling, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk menyetujuinya, kata Xiang Shaoyun. Bab 1314. Mata Green Ghost menyipit saat mendengar tawaran Xiang Shaoyun. Tuan Muda Xiang, saya rasa itu bukan dalam lingkup pertimbangan saya, kata Hantu Hijau dengan nada tidak pasrah. Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh berkata, aku tahu kau tidak mau menjawab kepada orang lain. Aku tidak akan memaksamu. Mengenai bantuan yang pernah kau berikan kepadaku, aku akan memikirkan cara untuk membalas budimu. Jangan khawatir. Adapun hubunganku dengan Lady Sura, kau tidak perlu mengatakan apapun tentang itu, dan itu akan memastikan bahwa hubungan kami tetap bersahabat. Xiang Shaoyun kemudian meninggalkan aula. Hantu Hijau memasang ekspresi muram. Sebagai pemimpin Sekte Wajah Hantu, dia adalah salah satu orang yang paling dihormati di kota Bloodsin. Setelah diperlakukan dengan tidak hormat seperti itu, dia tentu saja merasa tidak senang. Melihat punggung Xiang Shaoyun, dia ragu apakah harus mengatakan sesuatu. Sedikit harga diri yang dimilikinya membuatnya tetap diam. Tiba-tiba, Xiang Shaoyun berhenti, berbalik, dan berkata, ngomong-ngomong, gurumu telah mencapai alam pertempuran surga. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum beliau mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Jangan ragu untuk mengunjunginya di Sekte Ziling kapan saja. Kata-katanya benar-benar menghancurkan secercah harga diri terakhir yang dimiliki Hantu Hijau. Dia berseru, Tuan Muda Xiang, mohon tunggu. Xiang Shaoyun berhenti dan menunggu jawaban dari Hantu Hijau. Green Ghost berjalan menghampiri Xiang Shaoyun dan berlutut sebelum berkata, Green Ghost bersedia menjadikan Sekte Wajah Hantu sebagai organisasi bawahanmu dan melayanimu dengan segenap kemampuanku. Terimalah sumpahku. Green Ghost akhirnya mengalah. Dia tidak takut pada Xiang Shaoyun, tetapi dia ingin mendapatkan bantuan Xiang Shaoyun untuk menembus ke alam berikutnya. Gurunya, Devouring Ghost, perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Dia juga memiliki seorang paman bela diri, Scarlet Flame Monarch, yang juga dapat memberinya bimbingan. Dengan kedua orang itu, Xiang Shaoyun akan mampu menstabilkan organisasinya dan mendapatkan kembali kejayaannya dari kehidupan sebelumnya. Green Ghost tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berbagi kejayaan itu, meskipun ia harus menjadi bawahan orang lain. Xiang Shaoyun mengangguk dengan senyum puas di wajahnya. Haha, Hantu Hijau, kau benar-benar tahu cara mengikuti kemana angin bertiup. Kukira kau adalah seseorang yang hanya mau tinggal di sini selamanya. Tuan Muda Xiang, Anda adalah sosok raksasa di antara manusia yang ambisinya tertambat di panggung besar dunia. Seseorang seperti saya tentu saja tidak dapat dibandingkan. Saya kurang berpandangan jauh dan tidak dapat membantu Anda di masa lalu. Mulai hari ini, saya tidak akan lagi menghindari tugas saya, kata Hantu Hijau dengan sungguh-sungguh. Xiang Shaoyun membantu Green Ghost berdiri dan berkata, jangan khawatir. Kau adalah murid Devouring Ghost, dan dia seperti saudaraku. Kau akan memiliki banyak kesempatan untuk membantu kami di masa depan. Selama kau melakukan apa yang dituntut darimu dengan baik, suatu hari nanti namamu akan dikenal luas. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya, Tuan Muda Xiang, kata Hantu Hijau. Jika orang lain mendengar percakapan antara seorang sovereign tingkat keempat dan seorang saint tingkat puncak ini, orang itu akan mulai meragukan dunia. Bagus. Tugas pertama kalian adalah mengumpulkan sebagian besar orang-orang kalian dan bergerak ke Sekte Ziling, Xiang Shaoyun memberikan perintah pertamanya. Green Ghost agak enggan saat bertanya, Tuan Muda Xiang, apakah perlu terburu-buru seperti ini? Dia baru saja menyatakan kesetiaannya kepada Xiang Shaoyun. Sektenya seharusnya tetap menjadi organisasi bawahan, tetapi tampaknya sektenya akan bergabung dengan Sekte Ziling. Kau benar-benar berpikir aku akan mencoba mencuri orang-orangmu. Aku hanya tidak ingin melihat organisasi yang telah kau bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun hancur berantakan. Kekacauan akan segera datang dari alam iblis. Kota Bloodsin akan berubah menjadi medan perang. Aku khawatir bahkan Sekte Wajah Hantumu pun tidak akan mampu bertahan dari kekacauan ini. Apakah Anda yakin, Tuan Muda Xiang? Tanya Hantu Hijau dengan ragu. Tentu saja. Percayalah padaku, kata Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Tapi kekacauan itu akan membutuhkan waktu untuk datang. Kau bisa meluangkan waktu untuk membuat pengaturanmu.
Namun, kau harus menyelesaikan penarikanmu dari kota dalam waktu 1 tahun. Bagaimanapun, tinggal di kota Bloodsin tidak akan membantu perkembanganmu. Tempat ini telah tercemar oleh energi iblis. Hantu hijau merasa sedikit lega. Dia mengangguk dan berkata, aku akan mendengarkanmu, Tuan Muda Siang. Sekte wajah hantu akan sepenuhnya menarik diri dari kota Bloodsin. Aku akan meminta hantu pemangsa untuk mengatur tempat baru bagi kaummu. Kau tidak perlu bergabung dengan Sekte Ziling. Kau akan tetap menjadi pemimpin Sekte Wajah Hantu. Kau hanya perlu melakukan apa yang dibutuhkan ketika waktunya tiba, kata Xiang Shaoyun. Aku akan mengikuti pengaturanmu, Green Ghost setuju. Aku akan kembali ke Sekte. Hantu pemangsa akan bekerja sama denganmu terkait migrasi ini, kata Xiang Shaoyun sebelum pergi. Green Ghost sendiri yang menunjukkan jalan keluar kepadanya. Xiang Shaoyun sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia tidak menyangka bahwa Green Ghost akan memutuskan untuk menyatakan kesetiaan kepadanya saat ini. Ini adalah hal yang baik baginya. Dengan sekutu baru ini, pasukan di bawah kendalinya akan menjadi lebih kuat. Xiang Shaoyun membawa Lady Sura dan orang-orang dari klan Xiang kembali ke Sekte Ziling. Ada beberapa hal yang perlu dia bereskan sebelum dia bisa memasuki alam kekuatan suci tanpa kekhawatiran. Klan Xiang berharap Xiang Shaoyun dapat kembali ke klan terlebih dahulu, tetapi ia menolak. Tidak ada yang lebih penting daripada bertemu putranya. Sudah 3 tahun berlalu. Putranya mungkin sudah tumbuh menjadi anak kecil. Jika ia tetap hilang, anak itu mungkin bahkan tidak akan tahu siapa ayahnya lagi. Dengan formasi teleportasi yang menghubungkan Sekte Ziling dan Aula Suci, tidak terlalu sulit baginya untuk mengunjungi putranya. Setelah melakukan perjalanan selama sehari, Xiang Shaoyun tiba-tiba merasa seperti sedang diikuti. Ia ditemani oleh Lady Sura, Xiang Chenxi, Xiang Kren, dan Xiang Feidian. Yang lainnya telah dikirim pergi. Orang-orang yang mengikuti mereka pastilah musuh. Jaga dirimu baik-baik. Akan ada serangan sebentar lagi, ujar Xiang Shaoyun sambil melepaskan jiwa sucinya tanpa ragu. Pada saat itulah telapak tangan raksasa tiba-tiba turun dari langit. Telapak tangan itu sangat kuat, seolah-olah langit itu sendiri runtuh, mengancam untuk meratakan segala sesuatu di bawahnya. Tidak ada Sein biasa yang bisa melepaskan serangan seperti itu. Orang ini setidaknya adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat ketiga. Bunuh. Klon Xiang Shaoyun meraung dan menyerang telapak tangan yang datang. Ruang angkasa itu sendiri hancur berkeping-keping saat klon Xiang Shaoyun melesat ke langit, energinya melonjak ke arah penyerang seperti arus tak berujung. Penyerang itu tidak menyangka Xiang Shaoyun begitu kuat. Dia buru-buru mundur dengan panik. Bab 1315. Mau kabur? Jangan mimpi. Xiang Shaoyun mencibir dan melesat ke langit dengan kecepatan mencengangkan sebelum mencakar penyerangnya. Kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan. Ruang itu sendiri terkoyak seperti selembar kertas saat serangannya mengenai tubuh penyerang. Penyerang itu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi aura Xiang Shaoyun sepenuhnya terkunci padanya. Dia tidak mampu melarikan diri saat jari-jari Xiang Shaoyun mencakar dadanya dan mengangkatnya. Sialan. Kukira dia hanya kultivator alam fondasi jiwa tingkat 4. Kenapa dia begitu kuat, umpat penyerang itu dalam hati. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, namun sia-sia. Xiang Shaoyun melingkarkan jari-jarinya di leher penyerang dengan satu tangan sebelum meninju perut penyerang dengan tangan lainnya. Puh! Seorang kultivator alam pertempuran surga tingkat 2 dipukuli hingga batuk darah. Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Tanya Xiang Shaoyun. Penyerang itu memasang wajah keras kepala saat berkata, lepaskan saya, atau kalian akan menghadapi pembunuhan tanpa henti. Masih sombong sekali. Xiang Shaoyun merasa tidak senang dan mulai memukuli penyerang dari alam suci. Bahkan dalam mimpinya pun, Sang Suci tidak pernah menyangka Xiang Shaoyun akan sekuat ini. Ia dipukuli begitu parah hingga ia bahkan tidak ingat nama ibunya. Ia tak berdaya menerima pukulan itu, darahnya berceceran. Selain meledakkan diri, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Jawab pertanyaanku, atau aku akan mematahkan lehermu dan menghancurkan jiwamu, kata Xiang Shaoyun. Lepaskan aku kalau kau berani. Ini tidak akan berakhir baik untukmu, ancam penyerang itu tanpa ragu. Hahaha. Tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Bahkan, semua yang kau miliki akan menjadi milikku, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Dia mulai melafalkan kutukan jiwa naga neter, mengirimkan satu simbol demi satu ke arah dahi Sang Suci. Dahulu, Xiang Shaoyun tidak bisa mengendalikan para Sein. Sekarang, kekuatan tempurnya telah mencapai level yang jauh melampaui Sein biasa, sehingga ia dapat dengan mudah mengendalikan Sein tingkat 3 seperti ini. Sein tersebut telah disegel oleh Xiang Shaoyun dan juga mengalami luka serius. Simbol kutukan mampu dengan mudah menyerang jiwa Sein sebelum langsung mengambil alih jiwa tersebut. Karena Xiang Shaoyun telah membangkitkan kultivasi iblisnya, kedekatannya dengan kutukan jiwa naga neter telah mencapai tingkat yang baru. Dengan demikian,
Kutukan jiwa naga neter miliknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sein tingkat ketiga bahkan tidak mampu memberikan perlawanan sebelum sepenuhnya berada di bawah kendali Xiang Shaoyun. Kutukan itu menimpakan siksaan yang mengerikan pada Sein tersebut, memaksanya untuk menyerah dan tidak memberikan perlawanan sama sekali. Saatnya bicara. Siapakah kau? Tanya Xiang Shaoyun. Aku seorang pembunuh bayaran elit dari kelompok pembunuh tikus. Nama sandiku adalah tikus tersembunyi. Aku ditugaskan untuk membunuhmu, jawab Sang Suci dengan jujur. Pembunuh tikus. Jadi kalian masih ada, gumam Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Di masa lalu, dia pernah menjadi target para pembunuh tikus untuk beberapa waktu. Setelah memasuki Akademi Naga Phoenix, dia mengetahui bahwa Huo Sudong adalah bibit mereka. Akhirnya, dia membunuh Huo Sudong, mengakhiri konflik antara keduanya. Anehnya, sebelum dia mencari para pembunuh tikus untuk membalas dendam, mereka kembali mengejarnya. Xiang Shaoyun terus menginterogasi tikus tersembunyi. Dia ingin mengetahui pelaku di balik upaya pembunuhan itu. Akhirnya, dia mengetahui bahwa pelakunya adalah Klan Di. Meskipun tikus tersembunyi tidak mengetahui nama kliennya, dari deskripsinya tentang klien tersebut, Xiang Shaoyun yakin bahwa klien itu berasal dari Klan Di. Baiklah, Klan Di. Aku tidak akan melupakan ini, kata Xiang Shaoyun sambil matanya berbinar dingin. Xiang Shaoyun turun dari langit bersama Sang Suci. Nyonya Sura dan orang-orang klan Xiang menjadi gugup. Jika tubuh utama Xiang Shaoyun tidak tetap bersama mereka, mereka pasti sudah terbang ke langit untuk membantu pertempuran. Ketika mereka melihat klonnya kembali dengan seorang suci tingkat 3, mereka semua terkejut. Nenek moyang kecil, apa yang terjadi? Tanya Xiang Chenxi. Bukan apa-apa. Ini adalah seorang pembunuh dari kelompok pembunuh tikus. Tapi sekarang dia milikku, kata Xiang Shaoyun setelah klonnya kembali ke tubuhnya. Para pembunuh tikus. Itu organisasi yang sangat merepotkan untuk dihadapi, kata Xiang Kren sambil mengerutkan kening. Ya, seseorang ingin aku mati, tetapi pembunuh bayaran yang mereka kirim agak terlalu lemah, kata Xiang Shaoyun. Siapa pelakunya? Sungguh kurang ajar. Mari kita bunuh orang itu, kata Xiang Feidian. Ayo pergi. Aku akan mengurus ini sendiri. Tidak ada gunanya kita mengejar pelakunya. Ini akan diselesaikan di masa depan, kata Xiang Shaoyun. Karena Xiang Shaoyun memiliki status tertinggi di antara mereka, mereka tidak mengusulkan hal lain. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka akhirnya sampai di kota Ziling. Hal pertama yang dilakukan Xiang Shaoyun adalah kembali ke Sekte Ziling. Ketika Sekte mengetahui kepulangannya, para petinggi bergegas menemuinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte tersebut telah berkembang secara stabil. Mereka tidak mendapatkan terlalu banyak anggota baru, tetapi kekuatan Sekte secara keseluruhan telah meningkat pesat, semua berkat kerja keras Devouring Ghost dalam melatih para anggotanya. Dapat dikatakan bahwa Devouring Ghost telah memberikan seluruh kemampuannya untuk membantu Xiang Shaoyun dengan Sekte tersebut. Saat ini, Sekte tersebut memiliki Pang Tong Yuan, Yao Tua, hantu pemakan, kura-kura, dan katak sebagai penjaga. Dengan orang-orang ini, Sekte tersebut dapat beroperasi dengan lancar. Adapun Xiang Cheng'e, ia juga telah menjadi pelindung Sekte. Ia telah berlatih dengan tenang sambil menunggu kembalinya Xiang Shaoyun. Xiang Cheng'e juga ingin mengikuti Xiang Shaoyun ke alam iblis, tetapi Xiang Shaoyun bersikeras agar ia tetap tinggal di Sekte. Setelah kembali ke Sekte, Xiang Shaoyun meminta Xiang Cheng'e untuk mengatur akomodasi Xiang Chenxi, Xiang Kren, dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak mempedulikan hal lain. Dia ingin terlebih dahulu pergi ke Aula Suci untuk mengunjungi Tuoba Waner dan putranya. Tuan Muda Sekte, Anda tidak perlu pergi. Nona muda dan Tuan Muda kecil berada di kediaman Anda, kata Pang Tong Yuan. Waner dan Lingtian ada di Sekte ini. Xiang Shaoyun sangat gembira. Ya, mereka datang setengah tahun yang lalu, kata Pang Tong Yuan. Baiklah, aku akan menemui mereka. Kita akan bicara nanti, kata Xiang Shaoyun dengan gembira sebelum berangkat ke kediamannya. Namun sebelum sampai di kediamannya, ia mendengar alunan musik zither yang merdu. Dengan gembira, ia berkata, aku dengar Kinyin telah kembali dari alam iblis. Sepertinya dia juga telah kembali dengan selamat. Sebelumnya, Gong Kinyin telah memasuki alam iblis bersama Xiang Shaoyun. Setelah mengetahui bahwa Xiang Shaoyun kemudian menghilang, dia meninggalkan alam iblis dengan perasaan sedih. Bab 1316. Di kediaman Xiang Shaoyun, Tuoba Waner, Gong Kinyin, dan seorang anak laki-laki berusia 4 tahun berkumpul bersama. Tuoba Waner bermain dengan anak laki-laki itu, sementara Gong Kinyin memainkan melodi dengan kecapinya. Kehadiran dua wanita cantik itu membuat pemandangan indah di kediaman tersebut kehilangan warnanya. Di halaman, terlihat seorang anak laki-laki berlarian dengan riang. Tawa sesekali bercampur dengan alunan musik kecapi menciptakan suasana hangat di halaman. Xiang Shaoyun tak sanggup memasuki halaman dan merusak suasana. Ia menunggu hingga musik berhenti sebelum masuk.
Suami penguasa, seru Tuoba Waner dan Gong Qinyin dengan gembira saat melihatnya. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, Waner, Qinyin, aku kembali. Aku tahu kau akan baik-baik saja, kata Gong Qinyin sambil tersenyum, kecemasan yang sebelumnya terlihat kini lenyap. Sebelumnya, dia telah memasuki alam iblis bersama Xiang Shaoyun. Dia akhirnya menguasai Dao Melodi Iblis, memperoleh kemampuan untuk mengendalikan keadaan pikiran para iblis, sehingga memudahkan rekan-rekannya untuk membantai iblis yang mereka temui. Setelah berpisah dari Xiang Shaoyun, dia tetap tinggal di alam iblis untuk berlatih. Itu berlangsung hingga dia mendengar kabar hilangnya Xiang Shaoyun. Kemudian dia berpisah dari Legiun Penguasa dan meninggalkan alam iblis sendirian. Hilangnya Xiang Shaoyun telah berdampak buruk pada kondisi mentalnya. Jika dia memaksakan diri untuk tetap tinggal di alam iblis, dia mungkin akan berakhir mati. Dia sangat yakin bahwa Xiang Shaoyun akan selamat. Dia yakin bahwa Xiang Shaoyun adalah seseorang yang mampu melakukan keajaiban. Tentu saja, alasan utamanya pergi adalah karena dia tidak ingin mengganggunya dari apapun yang sedang dihadapinya. Lagi pula, dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan semua orang di alam iblis. Dia tidak ingin menjadi beban bagi siapapun. Karena itu, dia kembali ke Sekte Ziling. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan banyak hal dari perjalanannya ke alam iblis. Xiang Shaoyun telah membuatnya berjanji untuk meninggalkan alam iblis begitu terjadi sesuatu yang tidak beres. Karena dia tidak akan kesulitan pergi sendiri, dia hanya perlu melakukan apa yang diperintahkan. Xiang Shaoyun memeluk kedua wanita itu erat-erat dan tersenyum sambil berkata, haha, senang sekali bertemu kalian berdua. Kedua wanita itu tersipu. Kau orang jahat. Lepaskan ibuku dan bibi Qinyin, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar. Ketika Xiang Shaoyun menundukkan kepalanya, ia melihat seorang anak kecil menatapnya dengan marah. Anak itu tak lain adalah putranya, Tuoba Lingtian. Xiang Shaoyun senang melihat putranya. Ia melepaskan kedua wanita itu, berjongkok, dan memeluk Tuoba Lingtian. Namun, Tuoba Lingtian buru-buru melompat ke samping dan berteriak, dasar orang jahat, kau mencoba menculikku. Akan kuberitahu kakek buyutku tentang ini. Dia akan menghajarmu. Tuoba Waner bergegas mendekat dan berkata kepada Tuoba Lingtian, Tianer, jangan takut. Ini ayahmu. Tuoba Lingtian berskadeling di pelukan Tuoba Waner dan menatap Xiang Shaoyun dengan penuh rasa ingin tahu. Dia bertanya, apakah dia benar-benar ayahku? Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, haha, tentu saja. Ayo, peluk ayahmu. Aku tidak mau. Tuoba Lingtian mengeratkan pelukannya pada ibunya dan berkata, kakek buyut bilang ayah orang jahat yang tidak pernah berkunjung. Aku tidak mau memelukmu. Wajah Xiang Shaoyun berkedut saat dia mengutuk kepala Ola dalam hati. Nak, jangan dengarkan kakek buyutmu. Ayahmu sibuk bekerja. Lihat, aku pulang begitu aku senggang. Ayo, peluk ayahmu, kata Xiang Shaoyun. Tuoba Waner juga memohon, tetapi sejauh yang Tuoba Lingtian ingat, dia belum pernah melihat ayahnya sebelumnya. Xiang Shaoyun praktis adalah orang asing baginya. Karena itu, dia kesulitan menerima ayah ini. Ketika Xiang Shaoyun mencoba memeluknya dengan paksa, ia mulai menangis, menyebabkan Xiang Shaoyun memasang ekspresi sedih. Tuoba Waner hanya bisa pasrah membawa putra mereka kembali ke kamar. Melihat ekspresi kecewa Xiang Shaoyun, Gong Qinyin berkata, Tuan, Anda tidak bisa terlalu terburu-buru dengan anak-anak. Dia memiliki darah Anda di dalam dirinya. Anda hanya perlu menghabiskan waktu bersamanya, dan dia akan segera menjadi lebih dekat dengan Anda. Xiang Shaoyun mengangguk sebelum bertanya, sudah berapa lama sejak kau kembali dari alam iblis? Jika aku tidak mendengar tentang kepergianmu dari yang lain, aku akan mengira kau masih berada di alam iblis. Gong Qinyin menjawab dengan sebuah pertanyaan, apakah kau berpikir bahwa aku adalah seorang wanita yang akan lari sebelum berperang? Xiang Shaoyun tersenyum. Tentu saja tidak, bodoh. Di alam iblis, aku tidak bisa membantu. Keberadaanku adalah beban bagi semua orang. Setelah mengetahui kepergianmu, aku merasa kehilangan dan memutuskan untuk pergi. Aku ingin menunggumu di benteng, tetapi energi iblis terlalu pekat, jadi aku kembali ke sekte. Kuharap kau tidak akan menyalahkanku karena pergi lebih awal, kata Gong Qinyin. Xiang Shaoyun dengan lembut mengelus rambutnya dan berkata, kau melakukan hal yang benar. Alam iblis tidak cocok untuk kultivasimu. Aku senang kau bisa kembali dengan selamat. Terlalu banyak yang tewas di alam iblis. Gong Qinyin merasa lega mendengar bahwa Xiang Shaoyun tidak menyalahkannya. Xiang Shaoyun tidak tinggal lama di halaman. Dia kembali ke aula besar dan memanggil para petinggi sekte. Dia perlu mengetahui tentang urusan sekte selama 3 tahun terakhir. Setelah 3 tahun berkembang, sekte tersebut menemukan 2 urat biji di pegunungan Burit Monark. Kedua penemuan tersebut meningkatkan pendapatan sekte. Tambang batu berlapis urat kuning yang ditemukan oleh Little White juga membantu memperkaya kas sekte. Qian Furen telah menunjukkan kemampuan perdagangannya dan menghasilkan kekayaan yang cukup besar untuk sekte tersebut.
Dia bahkan telah menyiapkan cukup bahan untuk formasi teleportasi baru. Dapat dikatakan bahwa status Qian Furen di dalam sekte terus meningkat. Statusnya sekarang hanya berada di urutan kedua setelah Devouring Ghost, Pang Tongyuan, dan Old Yao. Posisi-posisi kunci di sekte tersebut juga telah terisi. Setiap orang yang menduduki posisi manajerial akan bertanggung jawab atas hal yang berbeda. Devouring Ghost secara pribadi menjaga loyalitas orang-orang ini, memastikan bahwa posisi-posisi kunci tidak akan jatuh ke tangan mata-mata musuh. Dari semua hal yang telah dipelajari Xiang Shaoyun, berita mengenai organisasi tingkat 7 tertentu telah menarik perhatiannya. Di Provinsi Raja Surgawi, Sekte Ziling bukanlah satu-satunya organisasi tingkat 7. Kamar Bunga Terang, sebuah organisasi tingkat 7, juga berbasis di Provinsi Raja Surgawi. Tidak seperti perkumpulan naga, mereka ingin membentuk aliansi dengan Sekte Ziling. Usulan aliansi mereka telah disampaikan kepada sekte tersebut. Dalam usulan itu juga tercantum tanggal lahir dan informasi 18 wanita muda. Selama Sekte Ziling menyetujui usulan tersebut, Xiang Shaoyun akan diizinkan untuk bebas memilih salah satu wanita tersebut untuk menjadi istri atau selirnya. Ini adalah bukti ketulusan mereka. Xiang Shaoyun tidak mengerti apa tujuan Kamar Bunga Terang. Karena itu, dia meminta penjelasan lebih lanjut dari Pang Tongyuan. Dia tidak percaya bahwa Kamar Bunga Terang akan mengusulkan aliansi tanpa alasan yang jelas. Bab 1317. Bright Flower Chamber adalah nama yang cukup elegan. Pada kenyataannya, tempat ini memang dipenuhi dengan pesona yang indah. Sebuah sungai jernih mengalir melalui markas mereka, dan banyak kapal berhias terus-menerus bergerak di sungai. Di tepi sungai terdapat deretan pohon willow yang bergoyang lembut tertiup angin. Para cendekiawan berbakat dan wanita-wanita cantik dapat terlihat berjalan-jalan di tepi sungai. Banyak bangunan yang terang benderang berjajar di sepanjang sungai. Dari dalam bangunan-bangunan itu, suara tawa sesekali terdengar. Ini adalah tempat yang dipenuhi dengan pesona ketenangan yang unik. Tempat seperti ini paling cocok untuk menjalani kehidupan yang damai dan tenang. Banyak orang mendambakan wilayah Kamar Bunga Terang ini, tetapi karena kekuatan Kamar Bunga Terang, tidak ada yang berani menantang mereka. Bahkan ketika Xiang Yangzhan pertama kali mendirikan Sekte Ziling, dia tidak berani mengganggu wilayah Kamar Bunga Terang. Jelas bahwa Kamar Bunga Terang bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Oleh karena itu, usulan aliansi mendadak dari organisasi seperti itu cukup membingungkan. Setelah mendengarkan penjelasan Pang Tongyuan, Xiang Shaoyun akhirnya mengerti alasan usulan mereka. Sesuatu telah terjadi pada kepala pelayan mereka. Pakar terkuat Kamar Bright Flower tentu saja adalah ketua kamar mereka. Sejak sesuatu terjadi padanya, kamar tersebut mulai merasakan krisis. Mereka takut musuh-musuh kuat akan menyerang mereka dan rakyat di bawah kekuasaan mereka akan memberontak. Karena itu, mereka memutuskan untuk bersekutu dengan Sekte Ziling. Namun, Xiang Shaoyun kesulitan mempercayai penjelasan itu. Lagi pula, Kamar Bunga Terang memiliki sejarah yang jauh lebih panjang daripada Sekte Ziling dan pasti memiliki beberapa kartu truf sendiri. Bagaimana mungkin mereka hancur begitu saja hanya karena sesuatu terjadi pada pemimpin kamar mereka? Tunda dulu hal ini. Teruslah mengamati dan menyelidiki ruang Bright Flower sebelum kita mengambil keputusan, kata Xiang Shaoyun. Ya, jawab Pang Tongyuan. Selanjutnya, Xiang Shaoyun menanyakan tentang Raja Api Merah. Hantu pemangsa belum menerima kabar apapun dari Raja Api Merah. Untungnya, slip giok Raja Api Merah masih bersinar, membuktikan bahwa dia masih hidup. Tuan Muda Sekte, adik kedua akan baik-baik saja. Jangan khawatir, kata hantu pemakan. Aku percaya bahwa ketika dia kembali, dia akan kembali dengan kekuatan puncaknya, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Setelah jeda singkat, dia menyuruh semua orang pergi, hanya menyisakan Devouring Ghost. Kemudian dia memberitahu Devouring Ghost tentang Sekte Ghost Fest. Murid yang durhaka itu tampaknya belum sepenuhnya putus asa. Ia masih berhasil menyadari apa yang baik untuk dirinya. Jika tidak, suatu hari nanti ia akan menyesali keputusannya, kata hantu pemangsa dengan kilatan tajam di matanya. Klan dia akan segera meninggalkan pengasingan, jadi mereka pasti akan datang mencari masalah. Aku perlu membangun formasi teleportasi yang menghubungkan kita dengan para malaikat dan klan Xiang sesegera mungkin. Jika tidak, kita akan hancur begitu perang pecah. Mereka sangat kuat, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Aku akan membantumu dengan segenap kekuatanku, sumpah hantu pemangsa. Bagaimana dengan kakak Du? Ada kabar darinya, tanya Xiang Shaoyun. Belum ada apa-apa untuk saat ini, tapi dia seharusnya baik-baik saja. Dia mungkin masih mengasah penguasaan pedangnya, kata Devouring Ghost. Baiklah. Selanjutnya, aku masih membutuhkanmu untuk menangani urusan eksternal. Pada saat yang sama, jangan abaikan peningkatan kekuatanmu. Kekacauan akan segera datang, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Kemudian ia pergi menemui muridnya, Guopo. Guopo telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh vitalitas.
Tubuhnya telah berkembang dengan baik, memberinya penampilan yang tegap. Adapun kultivasinya, ia sekarang berada di alam transformasi tingkat lanjut. Kemajuannya sangat pesat. Ketika Guopo melihat Xiang Shaoyun, dia segera berlutut dan berkata, murid ini memberi salam kepada gurunya. Kau boleh berdiri, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk puas. Ketika Xiang Shaoyun pertama kali menyembuhkan kaki Guopo, Guopo masih berada di alam astral. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah mencapai alam transformasi tingkat lanjut. Bakatnya sungguh menakjubkan. Selain itu, fondasinya kokoh, memberinya kekuatan jauh lebih besar daripada kultivator alam transformasi biasa. Pencapaiannya sepenuhnya berkat beberapa guru yang ditugaskan untuk membimbingnya. Setelah Xiang Shaoyun memberi Guopo beberapa ujian, dia cukup senang dengan muridnya ini tetapi belum sepenuhnya puas. Karena itu, dia memutuskan untuk secara pribadi mengajar muridnya. Perhatikan baik-baik. Setiap gerakan harus sederhana dan ringkas. Pastikan gerakanmu tidak mencolok dan kosong. Kendalikan kekuatanmu dengan tepat, gunakan kekuatanmu secara sesuai dalam berbagai situasi. Bersikaplah fleksibel antara tipuan dan serangan sebenarnya. Jangan terlalu bergantung pada rangkaian gerakan teknik bertarungmu yang sudah ditentukan. Bergantung pada rangkaian gerakan tersebut hanya akan membatasi kekuatan gerakanmu dan berdampak buruk pada hasil pertempuranmu. Saat menggunakan energi astral Anda, gunakan hati Anda untuk merasakan sirkulasi energi Anda. Pastikan Anda sepenuhnya menguasai sirkulasi tersebut dan rasakan perubahan di sekitar Anda. Menyatu dengan dunia di sekitar Anda, menjadi bagian dari alam, membiarkan energi astral, tubuh, kemauan, dan teknik Anda menjadi satu. Xiang Shaoyun menyampaikan apa yang dia ketahui kepada Guopo, berharap dapat memperbaiki kekurangan Guopo dan memungkinkan kultivasi Guopo berkembang lebih cepat. Guopo selalu cerdas. Awalnya, dia tidak mengerti ajaran Xiang Shaoyun, tetapi setelah beberapa saat berpikir, dia perlahan memahami apa yang diajarkan kepadanya. Semakin banyak yang dia pelajari, semakin dia menyadari bahwa kekuatan gurunya melampaui imajinasinya. Dengan itu, rasa hormatnya kepada gurunya meningkat secara signifikan. Baiklah, apa yang kuajarkan padamu hari ini butuh waktu untuk kau cerna. Mulai sekarang, selain berlatih keras, kau juga perlu lebih banyak membaca. Jangan hanya fokus pada kultivasi. Memperoleh pengetahuan juga penting, ingatkan Xiang Shaoyun. Selanjutnya, Xiang Shaoyun mengajarkan teknik stimulasi batas kepada Guopo, memberikan Guopo teknik penguatan tubuh. Ia berharap Guopo bahkan bisa melampauinya di masa depan. Setelah Xiang Shaoyun selesai mengajar muridnya, ia kembali ke kediamannya dan mencoba mendekati putranya lagi. Kali ini, dia memanggil si ganas 1, si ganas 2, dan si ganas 3. Ketiga burung kecil itu kini berukuran sangat besar. Mereka semua telah mencapai alam kaisar, tampak sangat megah. Awalnya, Tuoba Lingtian takut pada ketiga burung ganas itu. Tetapi ketika Xiang Shaoyun berjanji untuk membawanya terbang ke langit, dia menguatkan diri dan melangkah maju. Setelah Xiang Shaoyun membantunya naik ke punggung si ganas, alih-alih takut, dia mulai tertawa gembira. Xiang Shaoyun juga tertawa bahagia. Ia akhirnya bisa bermain dengan putranya. Perasaan berada bersama kerabatnya sungguh nyaman. Baik Tuoba Waner maupun Gong Qingyin tersenyum puas ketika melihat ayah dan anak itu dengan bahagia menghabiskan waktu bersama. Nak, jadikan ketiga burung ini teman bermainmu mulai sekarang. Bagaimana menurutmu, kata Xiang Shaoyun. Apakah mereka akan membawaku ke langit setiap hari, tanya Tuoba Lingtian. Tentu saja. Mereka sangat patuh, kata Xiang Shaoyun. Nak, namamu Lingtian. Kakek buyutmu memberimu nama ini, berharap suatu hari nanti seluruh negeri di bawah langit akan berada di bawah kekuasaanmu, berharap kau akan mendapatkan kemampuan untuk bebas menjelajahi dunia. Karena itu, kau tidak bisa hanya bergantung pada mereka. Kau perlu mendapatkan kemampuan untuk bebas bepergian kemana saja dengan kekuatanmu sendiri, mengerti? Karena itu adalah kata-kata kakek buyut, aku pasti akan menguasai seluruh negeri di bawah langit di masa depan, kata Tuoba Lingtian dengan tatapan mata yang jernih. Bab 1318. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama putra dan para wanitanya, Xiang Shaoyun kembali menyibukkan diri. Alih-alih berlatih kultivasi, ia menggunakan tubuh utamanya dan klonnya untuk memperkuat formasi di dalam sekte, meningkatkan kemampuan pertahanan dan serangan formasi secara signifikan. Hanya dengan mengubah sekte menjadi benteng yang tak tertembus, sekte tersebut akan tetap aman. Pada saat yang sama, ia juga menyusun formasi yang mengarah ke klan Xiang dan para malaikat. Sebelumnya, ia telah memperoleh sejumlah sumber daya dari klan Xiang. Jika bukan karena ekspedisi perburuan iblis, ia pasti sudah menyelesaikan formasi teleportasi yang mengarah ke klan tersebut. 3 tahun telah berlalu sejak saat itu. Dengan meningkatnya kultivasinya, menyusun formasi teleportasi menjadi tugas yang jauh lebih mudah baginya. Dengan tubuh utamanya dan klonnya bekerja bersama, ia menyusun formasi dengan kecepatan yang menakjubkan. Sambil mengerjakan formasi tersebut,
ia mampu memasuki keadaan kesatuan surga manusia, sebuah prestasi yang hanya dapat dicapai oleh Grandmaster Formasi. Bahkan dirinya sendiri terkejut ketika menyadari apa yang sedang dilakukannya. Mungkin ini adalah efek dari pemulihan ingatannya dari dua kehidupan sebelumnya. Dia hanya mendapatkan kembali penguasaan formasi yang pernah dimilikinya. Dalam sekejap, 2 bulan berlalu. Xiang Shaoyun tidak hanya meningkatkan formasi sekte, tetapi dia juga menyelesaikan formasi teleportasi yang mengarah ke klan Xiang dan para malaikat. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak mulai menghubungkan simpul-simpul yang mengarah ke klan Xiang, para utusan dari Kamar Bunga Terang tiba. Sebagai pengambil keputusan utama sekte tersebut, Xiang Shaoyun harus menemui para utusan. Itu adalah masalah etika. Setelah mandi dan mengenakan pakaian bersih, Xiang Shaoyun tiba di aula besar. Ketika melihat para utusan, ia terkejut. Para utusan itu sebenarnya adalah 18 wanita cantik, masing-masing sangat menarik. Bahkan seseorang yang telah melihat banyak hal di dunia seperti Xiang Shaoyun akan tercengang melihat 18 wanita cantik itu. Saat Xiang Shaoyun mengamati para wanita cantik itu, mereka juga mengamatinya. Ia tampan dan cakap, serta memiliki pembawaan yang menawan sekaligus menyeramkan. Mereka benar-benar ter-speechless saat melihatnya. Mereka telah melihat banyak pemuda berbakat, tetapi Xiang Shaoyun tetaplah pemuda paling luar biasa yang pernah mereka lihat. Inilah ketua sekte muda kita, perkenalkan Tianji. Belakangan ini, Tianji perlahan-lahan mengambil alih pekerjaan Pang Tongyuan. Lagi pula, Pang Tongyuan masih memiliki tubuh yang lemah. Sebagai murid Pang Tongyuan dan pengawal Xiang Shaoyun, wajar jika Tianji muncul di aula besar. Setelah ke-18 wanita cantik itu membungkuk kepada Xiang Shaoyun, salah satu dari mereka berkata, "Saya pernah mendengar bahwa ketua sekte muda sekte Ziling adalah seorang raksasa di antara manusia yang telah melampaui semua orang selama ekspedisi perburuan iblis. Hari ini, saya telah mengetahui bahwa rumor itu benar. Anda benar-benar seseorang yang patut dihormati." Wanita yang berbicara tadi kemungkinan adalah pemimpin di antara 18 wanita cantik itu. Dia yang tercantum di antara mereka dan merupakan kultivator alam fondasi jiwa. Namanya Liu Yanran. Dia menatap Xiang Shaoyun dengan mata bercahaya, yang seolah sepenuhnya menunjukkan kekagumannya pada Xiang Shaoyun. Seorang pria biasa akan langsung merasa malu saat bertemu dengan tatapan mata seperti itu. Xiang Shaoyun menjawab dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu terus memuji saya. Langsung saja ke intinya." Liu Yanran terkejut dengan kata-kata yang begitu belak-belakan. Ia tak punya pilihan selain menelan semua kata-kata manis yang telah ia persiapkan. Tuan Muda Xiang adalah orang yang cukup lugas. "Yanran, kalau begitu, harus jujur. Kamar Bunga Terang ingin bersekutu dengan Sekte Ziling, dan saya yakin Anda sudah mengetahuinya. Namun, kami telah menunggu jawaban cukup lama. Karena itu, kami di sini hari ini untuk meminta konfirmasi Anda. Apa pendapat Anda tentang usulan ini? Atau mungkin Anda meremehkan kami dan menganggap aliansi ini di bawah martabat Anda?" tanya Liu Yanran. Xiang Shaoyun menjawab, "Nona, ini tidak seserius itu. Sekte Ziling dan Kamar Bunga Terang tidak pernah terlibat satu sama lain dan telah hidup berdampingan secara damai. Bukankah itu sudah cukup? Usulan aliansi yang tiba-tiba ini membuat kami lengah. Itulah mengapa kami kesulitan mengambil keputusan." "Benarkah begitu?" tanya Liu Yanran. "Tentu saja. Saya yakin Anda mengerti bahwa kami baru saja mengalami perubahan besar belum lama ini. Kami akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk bernapas lega, jadi kami benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk terlibat dalam hal lain. Tentu saja, jika Anda benar-benar tertarik untuk bersekutu dengan kami, Anda harus memberitahu saya manfaat apa yang akan kami peroleh dari kesepakatan tersebut. Dengan adanya manfaat, bersekutu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika aliansi tersebut hanya akan membawa masalah tanpa manfaat apapun, saya khawatir kami tidak akan dapat menyetujuinya," kata Xiang Shaoyun terus terang. Dengan kata lain, mereka terbuka untuk membentuk aliansi. Namun, mereka hanya akan setuju jika ada manfaat dan tidak ada masalah. Wanita itu berkata, "Setelah membentuk aliansi, kita tentu perlu maju atau mundur bersama. Apa gunanya membentuk aliansi jika tidak demikian? Itu agak tidak adil jika Anda hanya menginginkan keuntungan dan tidak ingin menimbulkan masalah." Wanita lain berkata, "Benar. Jika kau bersekutu dengan kami pasti akan membantu saat dibutuhkan. Dengan bantuan kami, bahkan perkumpulan naga pun tidak akan berani memprovokasimu lagi." Para wanita cantik itu sangat fasih berbicara, melantunkan pujian tanpa henti kepada aliansi tersebut, seolah-olah membentuk aliansi dengan Kamar Bunga Terang adalah pilihan paling cerdas yang pernah bisa dibuat oleh Sekte Ziling. Xiang Shaoyun tersenyum dengan tatapan jijik di matanya. Liu Yanran memperhatikan ekspresi Xiang Shaoyun. Ia tak kuasa menahan diri dan bertanya, "Tuan Muda Xiang, apa pendapat Anda tentang aliansi ini?" Alih-alih menjawab, Xiang Shaoyun menatap Tianji dan berkata, "Antarkan para nona muda ke penginapan mereka. Perlakukan mereka dengan baik.
Jangan sampai ada yang berpikir bahwa kita tidak tahu cara memperlakukan tamu dengan baik. Baik, Ketua Sekte, jawab Tianji dengan hormat. Para nona muda, silakan ikut saya. Jamuan makan telah disiapkan untuk kalian. Tuan Muda Siang, apa maksud semua ini? Apakah Anda meremehkan kami? Tanya Liu Yanran dengan nada tidak pasrah. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Kau pasti lelah setelah sekian lama di sini. Ayo kita makan. Jika ada yang ingin kau sampaikan, jangan ragu untuk memberitahu orang-orangku. Aku ada urusan lain yang harus kuselesaikan. Lalu dia pergi, sama sekali mengabaikan ke-18 wanita cantik itu. Ekspresi mereka berubah ketika melihatnya pergi tanpa ragu-ragu. Mereka merasa bahwa lamaran mereka telah ditolak. Tuan Muda Siang, Anda terlalu tidak sopan, teriak Liu Yanran dengan marah. Xiang Shaoyun berhenti, berbalik, dan dengan serius berkata, jika kau benar-benar ingin membentuk aliansi, tunjukkan ketulusan. Jika tidak, kau boleh pergi. Aku tidak punya waktu untuk terus berdebat denganmu. Bab 1319. Setelah mendengar kata-kata Xiang Shaoyun, ekspresi Liu Yanran berubah beberapa kali. Dia tidak menyangka Xiang Shaoyun akan begitu terus terang dengan kata-katanya. Pertemuan ini telah mengambil arah yang tidak pernah mereka duga. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak meninggalkan aula, Liu Yanran menyingkirkan kesombongannya dan berkata, mohon tunggu, Tuan Muda Siang. Kamar Bunga Terang membutuhkan bantuan Sekte Ziling. Xiang Shaoyun berhenti dan tersenyum sebelum berkata, akhirnya kau mau jujur. Liu Yanran mengangguk dan berkata, Tuan Muda Siang terlalu bijaksana. Jika Yanran terus bermain-main di hadapan Anda, itu akan tidak sopan. Apakah Anda bersedia memberi saya kesempatan untuk menjelaskan cerita saya? Xiang Shaoyun kembali ke tempat duduknya dan menyuruh yang lain pergi. Liu Yanran juga menyuruh para wanita cantik lainnya keluar dari aula. Hanya mereka berdua yang tersisa. Sekarang kamu boleh bicara, kata Xiang Shaoyun dengan santai. Saya yakin Anda pasti sudah menyelidiki kami sebelumnya. Sesuatu telah terjadi pada ketua kamar kami, dan keadaan kamar kami tidak begitu baik. Karena itu, kami berharap dapat membentuk aliansi dengan sekte Anda dan memperkuat kekuatan kami bersama, kata Liu Yanran. Xiang Shaoyun menjawab dengan belak-belakan, jika kau terus mengucapkan kata-kata kosong seperti itu, kita bisa menghentikan pertemuan ini. Liu Yanran menggigit bibirnya dan berkata, Tuan Muda Siang, para tetua alam suci kita semuanya telah meninggal di alam iblis. Bawahan kita juga membuat keributan dan menimbulkan masalah. Saya tidak punya cara untuk menjaga perdamaian dalam waktu lama. Saya hanya berharap Anda bersedia membantu kami. Ketika semuanya tenang, Kamar Bunga Terang akan menjadi sekutu paling setia Sekte Ziling. Akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Xiang Shaoyun dapat melihat bahwa dia bersikap terus terang dari sorot matanya. Dia juga menyadari bahwa banyak Sein telah menuju ke alam iblis sebelum ekspedisi perburuan iblis. Para Sein tersebut terutama bertugas menghentikan kemajuan Sein iblis. Tidak mengherankan jika para Sein dari Kamar Bunga Terang telah binasa di alam iblis. Namun, dia tidak mengerti mengapa mereka menyuruh semua ahli mereka memburu iblis. Bukankah itu sama saja dengan menggali kuburan mereka sendiri? Xiang Shaoyun mengetuk sandaran lengannya dengan ringan sambil termenung. Suara ketukan itu seolah menyentuh hati Liu Yanran, membuatnya semakin gugup. Baru sekarang ia menyadari bahwa pemuda tampan ini memancarkan energi yang sangat kuat. Bahkan, ketika ia menghadapinya, rasanya seperti sedang menghadapi salah satu tetua alam suci. Namun, tingkat kultivasi Xiang Shaoyun seharusnya mirip dengannya, jadi energi itu tidak masuk akal. Aku percaya padamu. Tapi apa keuntungan yang akan kudapatkan dari membantumu? Tanya Xiang Shaoyun. Apa yang kau butuhkan? Kau bebas memilih salah satu dari 17 saudariku sebagai wanitamu. Aku yakin siapapun dari mereka dapat melayanimu dengan baik, kata Liu Yanran. Kau pikir aku kekurangan wanita? Tanya Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Aku tidak menginginkan mereka. Aku menginginkanmu. Menghadapi tatapan agresif Xiang Shaoyun, Liu Yanran gemetar. Dia menggigit bibirnya dan berkata, jika kau bersedia membantu, Yanran akan menjadi wanitamu. Hufet. Sepertinya kamar bunga cemerlangmu benar-benar dalam masalah besar, kata Xiang Shaoyun sambil mendesah. Apakah kau tidak takut aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih kamar bunga cemerlang? Liu Yanran memucat. Tuan Muda Siang, saya ragu Anda adalah tipe orang yang akan menginjak-injak orang yang sedang jatuh. Tidak ada yang akan keberatan jika memiliki lebih banyak wilayah, kata Xiang Shaoyun dengan santai. Tawarkan beberapa keuntungan, atau kalian boleh pergi. Liu Yanran merasa sangat sedih. Setelah banyak bicara dan bahkan menawarkan diri, Xiang Shaoyun tetap tidak mau setuju. Dia mulai merasa tertekan. Kamar Bunga Cerah memiliki tempat unik bernama Tanah Bunga Cerah. Ini adalah tempat unik di mana Fata Morgana bernama Lanskap Bunga Cerah akan muncul setiap 10 tahun sekali.
Lanskap tersebut dapat membantu seseorang memahami Dao dan meningkatkan kultivasinya. Dalam waktu sekitar 3 bulan, lanskap bunga cerah akan muncul kembali. Jika Anda dapat membantu kami bersedia mengizinkan Anda memasuki tanah bunga cerah sekali. Saya percaya tempat itu akan membantu kultivasi Anda. Liu Yanran akhirnya menunjukkan ketulusan. Xiang Shaoyun sudah lama mendengar tentang tanah rahasia unik yang dimiliki oleh kamar bunga terang. Namun, tidak ada yang tahu di mana tempat itu berada. Bahkan, tidak ada yang tahu apakah tempat seperti itu benar-benar ada. Ketertarikannya terpicu oleh apa yang dikatakan Liu Yanran. Baiklah. Saya ingin bergabung bersama 5 orang lainnya. Jika Anda setuju, kita dapat membentuk aliansi ini. Sekte Ziling akan membantu menyelesaikan masalah internal Anda, kata Xiang Shaoyun. Itu tidak akan berhasil. Hanya 3 orang yang bisa masuk ke tempat itu sekaligus, kata Liu Yanran. Jangan langsung menolak. Kita bisa berangkat secara bertahap. Setelah 10 tahun, saya akan mengirim 3 orang lagi ke sana, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Liu Yanran terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa inilah yang menjadi tujuan Xiang Shaoyun. Ia tidak tahu harus berkata apa. Xiang Shaoyun melanjutkan dengan menyebutkan beberapa syarat lainnya. Ia tidak akan membuat sektenya bekerja keras hanya agar beberapa orang bisa memasuki tanah bunga terang. Ia juga membutuhkan beberapa keuntungan lain. Lagi pula, para orang suci diharuskan membantu kamar bunga terang. Pasti ada harga yang harus dibayar. Wajah Liu Yanran berubah masam ketika mendengar semua syarat itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda seperti ini akan begitu serakah. Pada dasarnya, dia meminta pendapatan kamar bunga terang selama 2 tahun. Nah, itu saja yang kubutuhkan. Jika kau tidak bisa mengambil keputusan, jangan ragu untuk memberitahuku nanti. Aku akan menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Tapi setelah aku memasuki alam kekuatan suci, aku khawatir kau tidak akan bisa menemukanku lagi. Tidak ada orang lain di sekte ini yang berani mengambil keputusan ini untukku, kata Xiang Shaoyun. Tuan Muda Xiang, bukankah menurut Anda syarat-syarat Anda agak tidak masuk akal? Tanya Liu Yanran. Jika itu yang kau pikirkan, aku tidak akan memaksamu. Silakan pergi, kata Xiang Shaoyun. Karena dialah yang memegang kendali, dia bahkan tidak repot-repot mencoba membujuk Liu Yanran. Liu Yanran merasa sangat tidak enak. Ia sudah menduga Xiang Shaoyun akan meminta banyak hal dari mereka, tetapi syarat-syaratnya masih terlalu berat untuk ia terima. Ia pun pamit dan mengatakan kepada Xiang Shaoyun bahwa ia akan memberikan jawaban dalam waktu setengah bulan. Xiang Shaoyun dengan senang hati mengantarnya pergi dengan ramah. Bahkan, suasana hatinya memang sangat baik. Yang kurang dimiliki Sekte Ziling saat ini adalah berbagai macam sumber daya. Ia tentu saja senang melihat bahwa kamar bunga terang dapat menyediakan beberapa sumber daya yang sangat mereka butuhkan. Sebenarnya, membentuk aliansi dengan kamar Bright Flower juga akan membantu mereka. Aliansi ini juga akan menjadi demonstrasi kekuatan bagi perkumpulan naga. Bisa dikatakan bahwa aliansi ini akan sangat menguntungkan mereka. Tentu saja, dia juga mempertimbangkan untuk mengambil alih kamar bunga terang. Tetapi dia segera menolak ide itu. Sekte Ziling bahkan belum sepenuhnya mampu mengkonsolidasikan wilayah mereka yang ada. Ekspansi saat ini akan menjadi tindakan yang tidak bijaksana. Bab 1320. Setelah Liu Yanran pergi, Xiang Shaoyun memerintahkan anak buahnya untuk melakukan persiapan membantu kamar bunga terang. Dia yakin bahwa Liu Yanran pada akhirnya akan menerima persyaratannya. Pada saat itulah hantu hijau tiba bersama sejumlah orang. Sekte tersebut sangat membutuhkan talenta. Green Ghost dan anak buahnya telah tiba tepat waktu. Mereka akan menjadi pilihan terbaik untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh Bright Flower Chamber. Setelah bertemu Green Ghost, Xiang Shaoyun meminta Devouring Ghost untuk berurusan dengan Green Ghost. Dia sendiri melanjutkan pekerjaannya pada formasi teleportasi. Dia memanggil Xiang Chenge dan mulai menghubungkan simpul-simpul spasial yang mengarah ke klan Xiang. Karena alasan yang tidak diketahui, Xiang Shaoyun terus merasa bahwa waktunya semakin habis. Sesuatu mengatakan kepadanya bahwa seluruh dunia akan segera jatuh ke dalam kekacauan. Jika Sekte Ziling ingin tetap merdeka, mereka membutuhkan kekuatan yang cukup. Jika tidak, kehancuran akan menjadi nasib akhir mereka. Setelah sekitar setengah bulan, Liu Yanran datang ke Sekte Ziling sekali lagi. Sayangnya, Xiang Shaoyun tidak ada di sana. Tuo Bawaner yang menerimanya. Liu Yanran akhirnya mengerti mengapa Xiang Shaoyun tidak terkesan dengan kecantikannya. Ternyata dia memiliki istri seperti itu. Tidak mengherankan jika dia tidak peduli dengan penampilan mereka. Dengan Tuo Bawaner menggantikan Xiang Shaoyun dalam negosiasi, Liu Yanran bermaksud memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurangi persyaratan. Namun, Tuo Bawaner bukanlah orang bodoh. Dia dengan tegas mengikuti kata-kata Xiang Shaoyun dan menolak untuk mundur selangkah pun. Liu Yanran tidak punya pilihan selain setuju. Setelah mencapai kesepakatan,
keduanya menandatangani sebuah fakta. Selanjutnya, Tuoba Waner membawa Devouring Ghost kembali ke Bright Flower Chamber untuk mengumumkan aliansi antara kedua organisasi tersebut. Sebagai nyonya muda sekte tersebut, Tuoba Waner memiliki status yang lebih dari cukup untuk menjadi perwakilan sekte Ziling. Sayangnya, Kamar Bunga Terang menganggapnya sebagai kurangnya ketulusan dan mencoba mempersulitnya. Barulah ketika Green Ghost melangkah maju dan melepaskan aura seorang Saint tingkat puncak, mereka terdiam. Green Ghost adalah salah satu tiran yang mendominasi kota Bloodsin di Gurun Barat. Dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, bahkan organisasi seperti Kamar Bright Flower pun harus waspada. Dengan demikian, Tuoba Waner mengumumkan aliansi antara kedua organisasi tersebut sebelum menumpas pemberontak Kamar Bright Flower dan menyelesaikan kekacauan internal mereka. Tuoba Waner sepenuhnya menunjukkan potensinya sebagai wanita karir yang sukses. Sebagai seorang sovereign tingkat lanjut, pembawaannya melampaui pembawaan banyak ahli Kamar Bright Flower. Sebagai seorang wanita, ia mampu dengan cepat menjadi dekat dengan Liu Yanran. Mereka segera menjadi seperti saudara perempuan, menanam benih bagi penyerahan Kamar Bunga Terang kepada Sekte Ziling. Saudari Waner, Sekte Zilingmu memang sangat kuat. Tanpa bantuanmu, kami tidak akan mampu menumpas para pengkhianat itu, kata Liu Yanran dengan penuh rasa terima kasih. Tuoba Waner memegang tangan Liu Yanran dan berkata, kamu tidak perlu terlalu sopan. Karena kita telah diberi penghargaan yang layak, tentu saja kita harus melakukan pekerjaan kita dengan baik. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apalagi, kami akan berusaha untuk tumbuh kuat secepat mungkin. Jika tidak, akan sulit untuk menjaga Bright Flower Chamber tetap stabil, kata Liu Yanran. Aku berharap kau beruntung dalam melewati masa sulit ini. Sekte Ziling akan selalu siap membantu. Jika kami membutuhkan bantuan, kuharap kau juga bisa membantu kami, kata Tuoba Waner. Jangan khawatir, saudari. Kita sekutu, janji Liu Yanran. Sementara itu, Xiang Shaoyun sama sekali tidak khawatir dengan urusan dengan Kamar Bunga Terang. Dia yakin bahwa Tuoba Waner, hantu pemakan, dan hantu hijau akan mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Ia mengunjungi kediaman klan Xiang sekali lagi. Kali ini, ia menerima perlakuan yang sama sekali berbeda. Banyak anggota klan penting keluar untuk menyambutnya. Bahkan Xiang Yujing secara pribadi keluar untuk menyapa Xiang Shaoyun, dan ia memberitahu Xiang Shaoyun bahwa kepala keluarga telah kembali. Ketika Xiang Shaoyun dibawa secara paksa ke klan, kepala keluarga tidak ada di sana. Sekarang setelah kepala keluarga kembali, dia akhirnya bisa bertemu dengannya. Xiang Shaoyun tiba di aula utama dan melihat seorang pria parubaya yang gagah duduk di kursi utama. Pria itu memiliki perawakan yang mengesankan sehingga banyak orang bahkan tidak berani menatapnya langsung. Dia adalah Xiang Gaoming, yang baru saja kembali setelah berlatih di luar klan selama 10 tahun. Dia telah melampaui alam suci agung, menjadi kultivator alam kelahiran kembali sejati. Tentu saja, belum ada yang menyadari hal itu. Kau benar-benar leluhur kami, reinkarnasi Xiang Dingtian, tanya Xiang Gaoming. Aura mengintimidasi yang dimilikinya terpancar dengan dahsyat. Tampaknya dia berusaha menekan Xiang Shaoyun, tetapi pada saat yang sama, tampaknya juga dia mencoba menguji kekuatan sebenarnya dari Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tetap diam, seolah-olah dia adalah gunung yang tinggi dan tak bergerak. Dia menatap Xiang Gaoming dengan tenang dan berkata, karena kau sudah punya jawaban, lalu apa gunanya ini? Aku masih perlu memastikan. Klan Xiang kita tidak akan menerima kemunculan leluhur kecil entah dari mana, kata Xiang Gaoming sambil tiba-tiba meraih kepala Xiang Shaoyun. Dengan kekuatan Xiang Gaoming, jika Xiang Shaoyun ingin melawan, dia harus menggunakan jubahnya yang berlumuran darah. Jika tidak, dia akan benar-benar tak berdaya. Namun, dia tidak ingin menggunakan jubah itu karena dia hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Akan terlalu sia-sia menggunakannya untuk kesempatan ini. Dia tetap diam dan mengabaikan Xiang Gaoming. Tepat ketika telapak tangan Xiang Gaoming hendak mencapai kepalanya, telapak tangan itu berhenti. Mengapa kau tidak melawan? Tanya Xiang Gaoming. Jika aku memiliki kekuatan seperti di kehidupan sebelumnya, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu jari, kata Xiang Shaoyun dingin. Aku punya beberapa kartu truf yang bisa kugunakan untuk melawanmu, tapi aku tidak ingin menyia-nyiakan kartu trufku untuk hal seperti ini. Apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu? Tanya Xiang Gaoming. Seranganmu tidak mengandung niat membunuh. Paling-paling, kau hanya sedikit marah, kata Xiang Shaoyun. Meskipun aku tidak membunuhmu, aku masih bisa mengorek ingatanmu, kata Xiang Gaoming. Kamu boleh mencoba, tapi kamu tidak akan merasa nyaman setelah mencoba, kata Xiang Shaoyun. Baiklah, ikutlah denganku. Ada seseorang yang pasti bisa memastikan apakah kau benar-benar reinkarnasi leluhur kita, kata Xiang Gaoming. Dia tidak tertarik berdebat dengan Xiang Shaoyun. Sebaliknya, dia membawa Xiang Shaoyun ke zona terlarang klan. Xiang Shaoyun tidak ragu-ragu dan mengikuti Xiang Gaoming. Tak lama kemudian,
mereka tiba di depan 8 patung leluhur. Seseorang sedang menunggu mereka di sana. Dari pakaiannya, orang itu tampak seperti seorang pemuda. Dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, ia menatap patung Xiang Dingtian. Berdiri di sana, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari dunia di sekitarnya. Jika seseorang tidak memperhatikan, orang itu bahkan tidak akan menyadarinya. Mengenakan pakaian ungu, ia tampak sangat anggun. Sosoknya yang tinggi bagaikan tiang lurus yang menjulang ke langit. Tak bergerak namun mengesankan, kehadirannya saja seolah mampu mendominasi dunia di sekitarnya. Ia bukanlah orang biasa. Saat Xiang Shaoyun melihatnya, matanya berkaca-kaca, dan dia berteriak, petir ungu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.